Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Ervilia dengan nomor induk mahasiswa 501193074, mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan di berbagai negara, diskusi 7. Isu gender dalam pendidikan sains. Presentasi ini membahas permasalahan ketidaksetaraan gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar dengan fokus pada perhatian guru terhadap anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Saya akan menganalisis dampak dari ketidakseimbangan ini terhadap motivasi kepercayaan diri siswa. Yang pertama adalah kecenderungan gender. Perhatian pada anak laki-laki. Dalam kelas sains, guru cenderung memberikan lebih banyak perhatian kepada anak laki-laki baik dalam hal diskusi maupun pemilihan siswa untuk berpartisipasi aktif. Ini terlihat dari alokasi yang lebih banyak diberikan ketika anak laki-laki mengajukan pertanyaan atau menjawab, serta pemilihan mereka untuk kegiatan eksperimental. Pengabaian anak perempuan. Anak perempuan seringkali merasa tidak diakui dalam konteks pembelajaran sains. Mereka tidak hanya kurang mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam diskusi, tetapi juga sering tidak dilibatkan dalam eksperimen. Keterbatasan ini berdampak pada rasa percaya diri yang berkurang mereka serta kurangnya minat serta rendahnya dalam bidang sains. Implikasi perbedaan partisipasi. Perbedaan perhatian terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran sains dapat memiliki implikasi yang jauh lebih besar dari sekedar kehadiran di kelas. Anak perempuan yang merasa diabaikan mungkin mengalami penurunan minat dalam subjek ini, yang dapat membatasi pilihan karir untuk di masa depan dan ikut kontribusi pada kesenjangan gender dalam bidang STEM. Pemahaman tentang hal ini yang sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan dalam pendidikan. Kedua adalah dampak pada siswa. Motivasi belajar siswa. Kesetaraan dalam perhatian dan partisipasi dapat menurun motivasi belajar sains di kalangan siswa, khususnya anak perempuan. Saat anak perempuan merasa kurang dihargai atau diabaikan, mereka cenderung kehilangan minat pada pembelajaran sains yang berdampak pada performa akademis mereka. Mengidentifikasi dan mengatasi isu ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Percaya diri siswa perempuan. Anak perempuan yang merasa diabaikan dalam kelas seringkali mengalami penurunan rasa percaya diri, ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan praktis berkontribusi pada perasaan bahwa mereka tidak mampu atau kurang kompeten dalam bidang sains. Pembelajaran kepercayaan diri mereka adalah langkah penting dalam meningkatkan partisipasi dan minat mereka. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler menawarkan kesempatan penting bagi siswa untuk mengembangkan minat kemampuan sains. Namun, jika anak laki-laki menerima lebih banyak dukungan dan perhatian dalam kegiatan ini, anak perempuan dapat merasakan terdiskriminasi yang mengurangi partisipasi mereka. Ini mengakibatkan peluang yang tidak merata untuk memperoleh pengalaman praktis yang krusial. Saya mengambil artikel dengan judul Gender and Academic Level Bias in Maths When Maturing Attitude World Science in Indonesia RAS Analysis. Pendahuluan yang pertama adalah persepsi dalam partisipasi siswa dalam pembelajaran sains dipengaruhi oleh banyaknya faktor termasuk gender. Artikel ini menganalisis bias gender dalam sikap siswa terhadap pembelajaran sains di Indonesia dengan fokus pada bagaimana perbedaan gender berkorelasi dengan tingkat akademik. Ditemukan bahwa bias ini memberikan dampak signifikan khususnya terhadap motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan. Perumusan masalah yaitu dalam sikap terhadap sains. Bias gender dalam pendidikan sains mengacu pada perbedaan perlakuan terhadap siswa laki-laki dan perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan dalam pembelajaran sains
sedangkan siswa perempuan seringkali diremehkan. Identifikasi bias ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil dan inklusif. Pengaruh tingkat akademik terhadap sikap siswa. Tingkat akademik siswa juga berpengaruh dalam pembentukan sikap mereka terhadap sains. Siswa dengan tingkat akademis yang lebih cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pembelajaran sains. Namun, faktor gender dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan dan praktik di sekolah mempengaruhi siswa dari berbagai tingkat akademik yang dapat mengakibatkan pada kurangnya partisipasi siswa perempuan dalam kegiatan sains. Menggunakan analisis ras. Analisis ras digunakan untuk mengukur sikap siswa terhadap sains dengan fokus pada bias gender. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menilai respons siswa secara objektif, mengidentifikasi perbedaan yang ada dalam respon antara siswa laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan ini, dimungkinkan untuk mengembangkan instrumen yang sensitif terhadap bias gender, membantu dalam menciptakan materi pembelajaran yang lebih adil. Hasil dari pembahasan ini adalah temuan bias gender dalam partisipasi siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya bias gender yang signifikan dalam partisipasi siswa dalam kegiatan sains. Siswa laki-laki lebih aktif terlibat dalam diskusi dan aktivitas praktikum dibandingkan siswa perempuan. Ketersediaan waktu dan kesempatan untuk berpartisipasi juga menunjukkan ketidakadilan, di mana siswa perempuan seringkali tidak mendapatkan dukungan yang sama halnya berdampak pada level motivasi dan pengembangan minat mereka dalam sains. Terhadap siswa perempuan, praktik pengajaran yang tidak mempertimbangkan perspektif gender dapat berdampak pada negatif dan keterlibatan siswa perempuan ini termasuk cara menyampaikan materi yang cenderung mengedepankan siswa laki-laki dan mengabaikan terhadap kontribusi siswa perempuan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kurang mendukung dan menimbulkan stereotip yang merugikan serta mengurangi kesempatan perempuan dalam mengeksplorasi dan berpartisipasi dalam bidang sains. Untuk mengurangi bias gender. Untuk mengurangi bias gender dalam pembelajaran sains dibutuhkan strategi intervensi yang efektif. Ini termasuk peningkatan kesadaran guru mengenai bias gender, pelatihan profesional yang mengedepankan pendekatan inklusif serta mengembangkan kurikulum yang mendorong partisipasi semua siswa, penggunaan metode pengajaran yang beragam, dan mengedepankan kolaborasi antara siswa juga krusial agar semua dapat belajar dengan optimal. Kesimpulannya adalah, analisis ini mengedepankan perlunya perhatian serius terhadap bias gender dalam pendidikan sains di sekolah dasar. Ditemukan bahwa terdapat faktor yang pengaruhi perkembangan sikap siswa yang berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan melalui pendekatan yang responsif terhadap gender. Peluang yang lebih setara dapat diciptakan memungkinkan semua siswa untuk berkembang secara maksimal di bidang sains. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.